Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan lagi bahasan kita kitab Qawaidus Sunniyah, 50 kaidah nabawiyah bagi jiwa dan kehidupan. Insya Allah hari ini kita masuk Al-Hadithul Hadi wal Arba'un, hadis yang ke-41. Setiap orang akan menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya dan ada yang membinasakan dirinya. Ibu, bapak sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Hadis yang kita bahas ini atau kaidah yang kita bahas masih punya kaitan. Artinya kaidah ini terdapat pada hadis yang sama dengan yang telah kita bahas sebagiannya pada hadis nomor 40. Ya, pada hadis 40 yaitu Al-Quran adalah hujjah yang bisa menyelamatkan atau justru mencelakakan kita kelak pada hari kiamat. Itu pada kalimat wal Qur'anu hujjatul lak au alaik. Yang kedua itu pada kalimat kullu nasi yaghdu fayabi'u nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Baik, ya. Hadis ini sebagaimana hadis sebelumnya. Gampangnya adalah hadis ini bisa Bapak Ibu temukan dalam Sahih Muslim, kitab Taharah, bab keutamaan wudhu, hadis nomor 556. Begitu juga di hadis Abu Daud, kitab Taharah, bab tentang keutamaan wudhu juga. Begitu juga pada Imam An-Nasai, bab yang sama. Bunyi hadis an Abi Malik al-Ash'ari qal. Dari Abu Malik al-Ash'ari dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah bagian dari keimanan. Bersuci itu adalah bagian dari keimanan. Ini berbeda dengan lafaz yang masyhur, terutama di kalangan kaum Nahdiyin. An-nazafatu minal iman. Hadis ini dhaifu jiddan, lemah bahkan palsu. Yang sahih adalah redaksi at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Jadi supaya kalau kita terbiasa mendengarkan hadis, ya perlu mengkritisi supaya kita tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Jadi lafaz yang masyhur di kalangan orang Indonesia, an-nazafatu minal iman. Ini adalah hadis yang sangat lemah sekali dengan lafaz seperti itu. Bahwa kebersihan bagian dari iman. Lafaz yang sahih adalah at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian atau setengah dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, kalimat atau lafaz hamdalah. Alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan pahalanya. Ya.
Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalimat ya tasbih. Jadi saya ulangi, kalimat alhamdulillah digandengkan dengan subhanallah, ya, atau subhanallah walhamdulillah, pahalanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ya, jadi pertama saya ulangi kata Nabi, misalnya Bapak Ibu mengucapkan alhamdulillah, maka itu insya Allah dapat memenuhi 2 timbangan mizan pada hari kiamat ketika amal-amal kita ditimbang. Dan ketahuilah yang ditimbang amalannya hanyalah orang-orang mukmin saja. Adapun orang-orang kafir sama sekali tidak akan ditimbang amalnya. Jadi kalau bapak-bapak bertanya, ibu-ibu bertanya, orang kafir berbuat kebaikan, ya, apakah mereka mendapatkan balasan dari kebaikannya? Jawabannya tidak di akhirat, tapi di dunia. Hadits Bukhari. Ya, setiap orang kafir berbuat kebaikan, Allah membalas kebaikan mereka di dunia. Maka tidak usah iri kalau orang kafir itu di dunia kaya-kaya. Karena kebaikannya Allah membalasnya di dunia. Ya, akan tetapi di akhirat Allah tidak akan membalas kebaikan-kebaikan mereka. Pertanyaannya adalah dihisab tidak? Dihisab. Ya, walaupun pahala mereka dianggap terhapus, tetapi tetap dihisab. Ya, berdasarkan keumuman ayat, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Surat 99 ayat yang ke-7. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarah, Allah akan menampakkannya kepadanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa berbuat keburukan seberat zarah, Allah akan memperlihatkan. Orang-orang kafir yang berbuat kebaikan, pahalanya terhapus. Tapi akan Allah perlihatkan catatan kebaikan mereka. Kemudian Allah jadikan catatan mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Surat 25 Furqan ayat 22 dan 23. Untuk apa? Jadi mereka dihisab tapi tidak ditimbang amalnya. Lihat, Allah tidak menimbang amal mereka. Karena amal mereka adalah sia-sia. Informasi ini bisa Anda lihat di surat 18. Surat Al-Kahfi. Ayat 103 sampai dengan 106. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yu fil hayati dunya wa yahsabuna yuhsinuna sun'a. Maukah, katakan Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang sia-sia amalnya, yaitu orang yang merasa telah berbuat baik, tetapi sayang kebaikan-kebaikan itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kekafirannya. Diperlihatkan amalnya untuk menimbulkan penyesalan. Ya, diperlihatkan kepada catatan amalnya, kemudian Allah beritahukan karena kekafiranmu, maka kebaikan-kebaikan ini tidak mendapatkan balasan di akhirat sama sekali. Maka menyesallah orang-orang kafir itu. Sebaliknya, ibu-ibu bertanya, Pak Salim, saya banyak dosa. Kemudian saya bertaubat. Allah menghapus dong dosa-dosa saya. Yes. Pertanyaannya adalah, apakah kelak di hari kiamat dosa-dosa yang telah kita taubati, yang sudah Allah ampuni diperlihatkan kepada kita? Ya, Allah akan perlihatkan kepada kita catatan-catatan dosa itu. Supaya apa? Supaya orang-orang beriman merasa betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh, Pak, Bu. Seseorang dipanggil bareskrim.
ya tindakannya sudah memenuhi persyaratan hukum. Dia mesti dihukum 15 tahun. Tetapi dia mendapatkan gerasi atau abolisi. Ya, kemudian dikatakan kepadanya perkara mau di SP3-kan. Apa yang Anda bayangkan ibu-ibu? Bapak Ibu, apa yang Anda bayangkan kalau orang mendapatkan SP3 di tengah perkaranya? Bahagia tidak? Senang tidak? Pasti dia bahagia, dia pasti senang. Seperti itulah Allah ingin menyenangkan hati orang-orang mukmin dengan Allah perlihatkan catatan-catatan kelam mereka. Dosa-dosa yang sangat banyak yang menggetarkan hati, yang membuat takut hati-hati. Tetapi Allah mengatakan, aku telah mengampuni kalian. Maka manusia merasakan besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu sebab hadis mengatakan, kalian tidak masuk surga karena amal kalian. Tapi kalian masuk karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah andaikan Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Tentu dosa kita, ya kebaikan kita tidak dapat menghapus, tidak dapat ya mengalahkan dosa-dosa kita. Karena saya yakin kita pasti lebih banyak berbuat dosa ketimbang berbuat kebaikan. Itulah hakikat mizan. Sehingga orang kafir kebaikannya dihisab, diperlihatkan, tapi tidak ditimbang. Nah, salah satu yang memberatkan timbangan orang-orang beriman mizan, ya, apa kata Allah di Quran? Ya, Allah katakan di Quran, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Lihat ayat 100 surat 101. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia hidup dalam keridhaan Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka sungguh dia akan masuk neraka hawiyah. Itulah mizan, itulah timbangan yang seharusnya kita penuhi, yang seharusnya kita pergerak, kita perberat. Ya, atau Bapak Ibu lihat di surat yang ke-7, ayat yang ke-8 dan ke-9. Allah katakan, wal waznu yauma idzinil haq faman faqulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Itulah hakikat mizan, timbangan. Nah, sebagai seorang muslim, hendaklah setiap hari memperbanyak timbangan kebaikannya. Wa amma man thaqulat mawazinuh. Siapa yang berat timbangan kebaikannya. Salah satu amalan yang dapat memperberat timbangan seorang mukmin adalah kalimat alhamdulillah. Ya kata Nabi SAW tadi, ya, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan kalimat la ilaha illallah dapat memenuhi mizan, dua timbangan. Dalam Sahih Bukhari Muslim, kata Nabi timbangan itu terdiri dari dua daun. Satu di kiri, satu di kanan. Dan kalimat alhamdulillah ringan, kata Nabi, khafifatani bil lisan. Kalimat yang ringan di lisan tapi berat pada timbangan, yaitu kalimat alhamdulillah. Oleh karenanya perbanyaklah berucap kalimat alhamdulillah, baik di waktu bahagia ataupun di waktu berduka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Ibnu Majah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam kitab doa dan zikir di sisi Rasulullah SAW, apabila Nabi mendapatkan sebuah berita tentang kegembiraan atau beliau memperoleh sebuah nikmat atau sesuatu menyenangkan hati,
Beliau kan bertahmid dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Itulah hamdalah. Pujian seorang muslim ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Dia mendapatkan sebuah berita yang menggembirakan. Dia katakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau kalimat, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitu juga hadits yang sama. Tadilah sambungannya. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah informasi yang tidak menggembirakan, atau beliau mendapati sebuah kondisi yang tidak menggembirakan, beliau tetap memuji Allah Jalla Jalaluh dengan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di seluruh keadaan. Maksudnya, aku tetap memuji Tuhanku. Aku tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di saat aku bahagia maupun di saat aku berduka. Keadaanku bahagia atau keadaanku berduka tidak mengurangi keterpujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah mentakdirkan kepadaku kebaikan ataukah Allah mentakdirkan kepadaku keburukan? Allah tetap adalah Maha terpuji. Layak baginya dipuja, layak baginya dipuji. Itulah hakikat. Kenapa kalimat alhamdulillah begitu berat, ya, memenuhi dua timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan dalam hadits Bukhari, di surga ada sebuah rumah bernama Baitul Hamd, rumah pujian, di mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Nabi SAW, apabila Allah mengutus para malaikat maut mengambil nyawa anak seorang hamba. Jadi Allah menguji seorang hamba dengan diambil anak kesayangannya. Maka hamba itu berkata, alhamdulillahi ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berduka. Dia tahu bahwa Allah telah menghilangkan nyawa anak kesayangannya. Tetapi dia tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya seluruh milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para malaikat kembali, Allah bertanya, padahal Allah sudah mengetahui segala sesuatunya. Kata Rasulullah SAW, padahal Allah sudah mengetahui segala sesuatunya sebelum dikhabarkan oleh para malaikat. Allah bertanya kepada para malaikat, apa respon hambaku ketika kalian mengambil ruh anak kesayangannya? Apa kata para malaikat? Engkau maha mengetahui segala sesuatunya ya Allah. Bahwa hambamu bertahmid memujimu ya Allah. Dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak mencelamu ya Allah dengan musibah yang menimpanya. Dia tidak bersuudzon kepadamu ya Allah dengan musibah yang menimpanya. Dia tetap memujimu dengan lisannya, memujimu dengan hatinya, memuji dengan penuh ketundukan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, bangunkan baginya sebuah rumah di surga bernama Baitul Hamd, rumah pujian, dan masukkan dia ke dalamnya nyaman dan aman di sana selama-lamanya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, jadikan lisan-lisan kita senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal
kita melazimi, minimal kita mendawamkan, mengkontinukan kalimat alhamdulillah. Kemudian Nabi mengatakan lagi, ya, walhamdulillahi, ya, Allah mengatakan, Nabi mengatakan, wa subhanallahi, walhamdulillahi, tamlani, au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Mengucapkan kalimat subhanallahi, walhamdulillahi, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Ya, ini dikatakan Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Dan balasan dari Allah pasti lebih besar, pasti lebih baik dari apa yang kita ucapkan. Allah katakan di Quran surah 16 ayat 97, walanajziyanna bimakan ya ahsanu bimakanu ya'malun. Kami beri balasan itu lebih baik dari apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau antum ditanya, masa iya? Ya, masa iya? Cuman alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah saja pahalanya sampai bisa memenuhi, ya, memenuhi langit dan bumi. Jawabannya iya. Karena Allah katakan apa? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan memberikan balasan atas setiap kebaikan itu lebih baik dari apa yang kalian kerjakan. Coba lihat, Anda cukup mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, ya, ringan di mulut, tetapi pahalanya dapat memenuhi langit dan bumi. Ini sebagai perwujudan kalimat Allah tadi, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami berikan ganjaran pahala atas kebaikan-kebaikan yang kalian perbuat. Itu lebih baik, lebih besar pahalanya dari apa yang kalian kerjakan. Maka jangan sungkan. Jangan malas untuk berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena ketahuilah, ya, harta yang paling mulia itu adalah lisan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menurunkan ayat surat 9 ayat 34 tentang emas dan perak, para sahabat berdiskusi, kita tidak punya emas dan perak, apa yang bisa kita banggakan? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, anta lihat dalam Sunan Ibnu Majah, kitab nikah, bab sifat wanita yang layak menjadi istri. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, para sahabat berkeluh kesah, mereka tidak memiliki harta yang banyak. Apa yang mereka banggakan? Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik dari yang Allah karuniakan kepada orang muslim 3 hal. Yang pertama, qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, lisanan zakirah, lisan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, Allah karuniakan kepada dianya istri yang taat ketika diperintah, sedap ketika dipandang, dan istri itu membantu suaminya, membantu menolong suaminya untuk memperbagus agamanya, meraih kebahagiaan akhirat. Kata Nabi, tidak ada harta yang lebih mulia bagi seorang mukmin kecuali 3 hal tadi. Pertama, hati yang bersyukur. Kedua, lisan yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan memiliki istri yang salihah,
istri yang baik. Semoga Allah karuniakan ibu-ibu di forum ini istri hurun maunin, hurun hinun, ya, seperti yang dikhabarkan Allah Nabi tadi. Kemudian sambungan hadis ini, ya, as-salatu nur, bahwa salat itu cahaya. Perbanyaklah yaitu yang 5, jumlahnya 17 rakaat, tidak mungkin diperbanyak, tidak mungkin ditambah, tapi bisa jadi dikurangi. Sholat wajib 5 waktu tidak mungkin bertambah, tapi kemungkinan bisa dikurangi. Bisa dikurangi enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, coba jawab saya. Sholat 5 waktu 17 kali bisa dikurangi enggak? Bisa. Enggak. Jumlah Bisa kalau rakaatnya Pak safar kan? Ustadz. Ya, Kalau sedang safar di kasar bukan? iya, Berarti bisa Iya. dikurangi tapi tidak ditambah kan? iya betul. Oleh karena itu perbanyaklah sholat sunnah. Imam Ibnu Majah, Abu Daud, juga Tabrani menjelaskan dari Nabi SAW. Perbanyaklah sholat-sholat amaliyah sunnah kalian. Sebab hari kiamat, amal yang pertama Allah hisab adalah sholat. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, periksalah amal sholat wajibnya. Kemudian para malaikat mendapati kekurangan pada sholat wajibnya. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah ya sholat-sholat sunnahnya. Dan tutupilah kekurangan-kekurangan yang pada sholat wajib. Maka perbanyaklah sholat-sholat sunnah selain sholat wajib. Fungsinya ada 3. Ya, fungsi pertama adalah menutupi kekurangan-kekurangan pada sholat wajib. Ada yang bertanya pada saya, Pak Salim, di waktu muda ketika balik, sudah waktunya sholat tapi saya tidak sholat. Kebanyakan kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Waktu kuliah mahasiswa itu ulil, usia liar-liar namanya. Ya kebanyakan kita meninggalkan sholat pada usia itu. Ada yang bertanya kepada saya, apakah wajib mengqadha sholat tadi? Tidak ada hadis yang memerintahkan mengqadha sholat wajib yang ditinggalkan. Tapi perlu Anda tahu bahwa ya sholat wajib yang dulu Anda tinggalkan adalah dosa besar. Meninggalkan sholat tanpa uzur syar'i adalah dosa besar. Jika Anda meyakininya, Anda tidak wajib sholat, maka Anda murtad dari Islam. Tapi kalau Anda menyadari Anda wajib, tetapi Anda malas mengerjakannya, maka dosa besar. Karena dia dosa besar, maka segera kita bertaubat dari dosa-dosa besar itu. Maka bagi Anda atau kita yang ketika dahulu meninggalkan sholat-sholat wajib kita, maka bertaubatlah kepada Allah. Karena tidak ada dosa besar kecuali wajib ditaubati. Itu pertama. Yang kedua, perbaguslah sholat-sholat wajibmu saat ini. Sholat di awal waktu, ya sholat dengan khusyuk, dengan baik. Kemudian yang ketiga apa? Perbanyaklah sholat-sholat sunnahmu. Itu fungsi sholat sunnah yang kedua. Ya, pertama tadi menutupi kekurangan pada yang dahulu. Yang kedua untuk menutupi sholat-sholat wajib yang dulu kita tinggalkan. Maka perbanyaklah agar dengan sholat sunnah itu dapat menutupi kelalaian kita di masa lalu. Berikutnya apa fungsi sholat sunnah? Fungsi sholat sunnah adalah menghapus dosa-dosa kita.
Dosa kita sangatlah banyak, tidak sedikit. Ya, tidaklah sedikit, tapi sangat amat banyak. Dan Allah mengampuni dosa kita dengan 3 hal. Pertama, dengan taubat. Yang kedua, dengan musibah. Hadits Muslim. Yang ketiga, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dengan amal-amal salih yang kita lakukan, itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita. Surat 11, surat Hud, ayat 114 di kalimat yang kedua. Innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dapat menjadi alasan terhapusnya dosa-dosa kita. Perbanyaklah sholat sunnah. Perbanyaklah sholat sunnah selain sholat wajib. Yang ketiga, fungsi sholat sunnah sebagai cahaya adalah dia akan menambah derajat kita di surga. Contoh, si A dan si B, sholat wajibnya sama bagus kualitasnya. Berada pada surga level A. Tetapi si B, bagus ibadah sholat sunnahnya. Sehingga Allah menambah 1 derajat dia dibandingkan si A yang hanya menjaga sholat-sholat wajibnya saja. Sehingga fungsi sholat sunnah adalah menambah derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan tadi. Maka dikatakan oleh Nabi as-salatu nur. Ya, salat itu cahaya. Ada orang bertanya, maka didiklah anak-anak kita untuk memperbanyak salat. Insya Allah, salat itu adalah sarana terbaik membentuk karakter anak agar terjauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan di Quran, di surat yang ke-29, ya, surat Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah ya seseorang dari kemunkaran. Ada hadits mengatakan yang populer di kalangan kiai-kiai Indonesia, salat yang tidak dapat mencegah orang dari kemunkaran tidak ada salat baginya. Ini hadis palsu. Tidak ada asal usulnya, tapi sangat populer di Indonesia. Bahkan hadis ini juga dibawa oleh seorang menteri agama misalnya. Dan menteri agama ini paling banyak membawa hadis palsu ketika ceramah haji misalnya. Ya, maka hendaklah kita hati-hati. Ya, hadis ini palsu, tidak ada asalnya. Bahkan dalam Sahih Abu Daud dijelaskan, seseorang datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan itu sholat, tetapi dia masih bermaksiat kepada Allah. Kata Nabi, wallahi demi Allah, sholatnya lambat laun akan mencegah dia dari kemunkaran. Jadi hadis ini menjadi bantahan atas hadis palsu tadi. Kata Nabi, insya Allah sholatnya yang semakin bagus akan membuat dia tercegah secara otomatis dari kejahatan. Kata para ulama, sholat yang bagus kualitasnya insya Allah menjadi cahaya bagi hati. Menjadi cahaya bagi hati, maka dia menambah keimanan. Dia menambah keimanan, maka hati itu tercegah dari kemunkaran. Karena tidaklah hati terisi oleh iman, kecuali yang ada adalah kebencian kepada kemaksiatan. Lihat surat 49. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah. Wassadaqatu burhan. Dan sedekah itu ya adalah bukti. Ya, sedekah itu adalah bukti keimanan. Seorang mukmin tanda keimanannya adalah bersedekah. Maka perbanyaklah sedekah. Di sini
Nabi menggunakan kata sadaqah. Dalam bahasa terminologi agama, sadaqah dan infak. Kalau infak pasti materi. Dalam Quran, perintah anfik, belanjakanlah, infakkanlah. Tidak pernah Allah idhafahkan. Tidak pernah Allah sandarkan ke dengan kata harta. Dalam terminologi agama, kata infak pasti materi, harta. Tidak pernah Allah menyuruh infakkan ilmu, nggak ada. Allah tidak menyuruhkan menginfakkan kebaikan yang lain. Kata infak, anfik, kalimat perintahnya, belanjakanlah. Dalam Quran maupun sunnah, seluruhnya selalu disandarkan oleh Allah dan Rasul dengan materi saja, harta saja. Akan tetapi sedekah lebih umum daripada infak. Kalau infak sifatnya material saja, materi saja, maka sedekah adalah segala bentuk kebaikan. Saya ulangi, sedekah adalah segala bentuk kebaikan. Baik materi atau imateri. Contoh materi, zakat. Zakat harta adalah infak. Allah namakan dia sedekah. Contoh surat 9 ayat 103. Kata Allah, khudhu, ya kata Allah, khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah, zakat maksudnya. Ini contoh sedekah yang maksudnya materi. Ya, barang siapa yang bersedekah dengan hartanya, ya, surat 2 Al-Baqarah 260, 61, 62 dan seterusnya. Ini adalah sedekah yang bersifat material atau materi. Tidak semata-mata sedekah itu mesti dengan materi. Tapi sedekah itu bisa dengan kebaikan berupa imateri. Dalam Sahih Muslim, Bukhari Muslim kata Nabi, senyum adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Salat duha 2 rakaat adalah sedekah. Menolong orang tua yang naik kendaraannya adalah sedekah. Menolong menaikkan barang orang lain di kendaraannya sedekah. Sehingga perbanyaklah sedekah, dan sedekah itu bisa materi, bisa imateri, karena itu menjadi burhan, tanda keimanan kita. Kemudian kata Nabi SAW pada hadits ini, ya, wasabr diya, ya, bahwa sabar itu adalah cahaya, ya, bahwa sabar itu adalah sinar yang senantiasa menerangi. Sabar dalam taat, sabar dalam takdir, hendaklah kita senantiasa bersabar. Imam Muslim dalam kitab Zuhud, bab 2 sifat yang tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Kata Nabi, ada 2 sifat yang tidak dimiliki orang lain selain orang mukmin, yaitu sifat sabar. Kata Nabi, jika dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur, maka bagus untuknya. Jika dia diberi Allah musibah, dia bersabar, maka itu baik untuknya. Dan kata Nabi, 2 sifat ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin saja. Oleh orang-orang mukmin saja. Maka hendaklah kita bersabar. Sabar itu dalam 2 hal. Sabar dalam ketaatan. Menjalankan kewajiban butuh adanya kesabaran. Meninggalkan yang haram butuh adanya kesabaran. Yang kedua, sabar menghadapi takdir Allah. Setiap takdir buruk pasti Allah butuh kita untuk bersabar. Ya, kata Allah di Quran, ya, di surat yang ke-21
Surat Al-Anbiya ayat 35. Di kalimat yang kedua dan ketiga. Ya, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ya, kemudian di surat 7 ayat 168 Allah katakan, wa balawnahum bil hasanati was sayiat. Kami pasti akan menguji manusia itu dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan. Dengan kebaikan Allah ingin mengujinya, bersyukur atau kufur nikmat. Surat 27, surat An-Naml ayat 40. Perkataan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Ini adalah sebagian dari karunia kebaikan Tuhanku, agar dia Allah sang pemberi kebaikan ingin mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Begitu juga ketika Allah memberikan musibah, Allah ingin menguji kita bersabar atau kufur. Siapa yang bersabar, maka Allah berikan kabar gembira berupa ampunan dan rahmat untuknya. Lihat surat 2 Al-Baqarah 155, 156, dan 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Maka ketika Allah menguji kita dengan berbagai ujian, bersabarlah. Kalau orang bertanya kenapa ujian itu ada, antum lihat dalam Sahih Sunan Abi Daud, kitab jenazah, bab jika seorang diuji dengan penyakit. Hadis yang sahih dari Nabi SAW. Allah telah menyediakan sebuah tempat di surga bagi seorang hamba. Akan tetapi amal hamba itu tidak mencukupi jangkauan surganya itu. Maka Allah timpakan kepadanya musibah. Lalu dia bersabar atas musibah itu. Maka Allah masukkan dia ke tempat rahmat yang dijanjikan untuknya. Hadis ini dijadikan para ulama bahwa musibah yang menimpa orang baik adalah untuk mengangkat derajatnya. Berdasarkan hadis Abu Daud ini. Maka ketika kita diberi ujian oleh Allah Jalla Jalaluh, bersangka baiklah kepada Allah. Pertama, bahwa musibah yang terjadi karena dosa kita. Surat 42 ayat 30. Junto surat 30 Ar-Rum ayat 41. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, musibah itu karena Allah ingin kita merubah menjadi lebih baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika Allah menghendaki seorang hamba baik, Allah menimpakan kepadanya musibah. Lalu dia bersabar. Lalu Allah mengangkat derajat menjadi orang baik. Maka bersabarlah ketika musibah itu datang. Jadikan musibah itu peluang untuk menjadi orang lebih baik. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita bersabar. Ya Rabbana. Ya Allah jadikan kami orang yang sabar. Rabbana afrigh alaina sabran. Wa thabit aqdamana. Wansurna alal qaumil kafirin. Surat 3 ayat 145. Kemudian sambungan hadis ini. Ya. Wal Qur'anu hujjatul lak wa au alaik. Quran dapat menjadi penolongmu atau menjadi penuntutmu kelak pada hari kiamat. Quran yang diimani kebenaran absolutnya, diikuti aturan-aturannya, maka dia menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Dia dapat menolong kita, menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala,
sebagaimana telah saya terangkan banyak dalil pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang mengimani Quran tetapi tidak mematuhinya, tidak menjalankannya, maka dia akan dihujat oleh Quran pada hari kiamat. Dan itu sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang menjadi konsentrasi kita hari ini adalah kalimat kullu nasi yaghdu fabayi'u nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Nabi SAW mengatakan setiap orang keluar, ada yang pergi menjual dirinya. Dalam penjualan itu ada yang membebaskan dirinya, bahkan ada yang menghinakan dirinya. Hidup ini ada dua, Bu. Ada orang menjual dirinya untuk akhirat. Ada orang menjual dirinya untuk dunia. Ayat ini senada mengisyaratkan bahwa ya, usaha manusia bermacam-macam. Allah katakan di Quran surat 92. Surat Al-Lail ayat yang keempat. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian itu memang beraneka macam. Ada yang bersungguh-sungguh untuk menjual dirinya untuk dunia. Ada yang bersungguh-sungguh menjual dirinya untuk kebahagiaan akhirat. Ada yang menjual dirinya untuk dunia. Ada yang menjual dirinya untuk Allah Jalla Jalaluh. Beruntunglah mereka yang menjual dirinya untuk Allah. Beruntunglah mereka yang menjual dirinya untuk Allah. Maka dia telah membebaskan dirinya. Siapa yang menjual dirinya untuk mencari dunia, dia mendapatkan dunia. Tapi dia telah membinasakan dirinya untuk akhirat. Siapa yang menjual dirinya untuk dunia, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi dia akan sengsara di akhirat nantinya. Dalilnya, saya tidak usah sebutkan, bacakan lafadznya. Surat 2 Al-Baqarah, ayat 200 di kalimat terakhir. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ada di antara manusia bersungguh-sungguh meminta kepada Allah dunia. Kata Allah, orang seperti ini mendapatkan dunia, tapi dia tidak mendapatkan balasan akhirat sama sekali. Di surat 42, ayat yang ke-20 Allah katakan, siapa yang berkejaran dengan dunia, Allah berikan untuknya apa yang dia inginkan di dunia ini. Tetapi dia tidak punya bagian di akhirat. Sebaliknya, di ayat ini Allah jelaskan, siapa yang mencari akhirat, maka Allah akan berikan kepadanya pahala akhirat plus apa yang dia inginkan di dunia ini. Itulah kebahagiaan jika andaikan dunia adalah orientasi celaka kita. Di surat 11, surat 13, ayat 15-16 Allah mengkhabarkan. Siapa yang menjual dirinya untuk dunia, ya Allah berikan kepadanya apa yang dia inginkan itu. Tapi tidak ada balasan baginya di akhirat kecuali neraka saja. Maka kemana ada Anda menjual dirimu? Untuk duniakah? Untuk akhiratkah? Imam At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud, bab nilai dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, nilai dunia di mata Allah Sunan At-Tirmidzi. Ya, kitab Kiamat dan Sifat Wara. Hadits nomor 2465. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu
hammahu ja'alallahu ya ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu ya wa atatu dunya wa hiya raghimatun ya. Kata Nabi, barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, maka Allah akan menjadikan kekayaan ada dalam hatinya. Allah akan mengumpulkan segala urusannya dan dunia pun datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Hadis ini merupakan penjelasan dari tafsir surat 42 ayat 20 tadi. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatid dunya hammahu." Siapa menjadikan dunia adalah orientasinya, menjual dirinya untuk mencari dunia, ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah akan menghadirkan kefakiran, kemiskinan di hadapan kedua matanya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka kepada apa Anda menjual dirimu? Kepada duniakah atau kepada akhiratkah? Tentu seorang mukmin berusaha untuk menjual dirinya agar dia terbebas dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ya, karena ketahuilah akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surat 6 Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Kehidupan dunia ini hanyalah candaan saja, fata morgana saja. Ya. Ya. Adapun akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka seorang mukmin hendaklah bersungguh-sungguh mencari kebahagiaan akhirat, menjual dirinya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Antum lihat di surat 17, surat Al-Isra ayat yang ke-19. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'ya wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang mengharapkan pahala akhirat, bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, menjual seluruh energinya untuk meraih kebahagiaan akhirat, kata Allah, dia pasti akan mendapatkan apa yang telah dia jual tadi. Sebaliknya kalau dunia, Anda hanya mendapatkan apa yang Allah kehendaki saja, bukan apa yang Anda inginkan. Surat yang sama ayat 18. Kemudian kepada siapa Anda menjual? Tentu kepada Allah tentunya. Oleh karenanya Allah memuji orang yang memilih menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penjualan, ya jual diri yang dapat membebaskan kita dari azab adalah menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat di surat 2 Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya, mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat bernama Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Suhaib adalah seorang mantan Nasrani dari Rum, ya, kerajaan Romawi. Kemudian hijrah ke Makkah dalam keadaan miskin. Dia berjuang di Makkah sampai kaya. Ketika sampai dakwah Nabi kepadanya, dia memeluk Islam. Dia menjadi orang kaya raya. Ya, saya ulangi, Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi termasuk salah seorang kafir yang paling kaya di Makkah bersama Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ketika dia telah memilih Islam dan dia ingin hijrah bersama Nabi SAW ketika Allah memberitakan hijrah,
Dia dicegah oleh orang-orang Quraisy. Abu Jahal dan temannya berkata, wahai Suhaib, bukankah ketika Anda datang ke Makkah dalam keadaan kere, dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa? Bagaimana kamu sudah kaya, kemudian kamu hendak meninggalkan kami? Tidak. Kami tidak mengizinkan engkau pergi, kecuali engkau meninggalkan seluruh hartamu untuk kami. Pergi tanpa bawa apa-apa. Maka Suhaib mengatakan, yes, no problem, gak masalah. Ambil seluruh hartaku dan jangan halangi aku hijrah menuju Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya. Suhaib meninggalkan seluruh harta kekayaannya yang triliunan di Makkah. Dia tidak peduli karena dia lebih yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Suhaib dalam perjalanan menuju Madinah turun ayat ini mengkhabarkan kepada Nabi tentang sahabat yang rela meninggalkan seluruh hartanya, dia gadaikan kepada Allah Jalla Jalaluhu demi mencari keridhaannya. Maka Nabi berkata kepada Suhaib, ya dalam hadits yang sahih, ya rabihal bai'u Suhaib. Suhaib telah beruntung dalam perniagaannya. Nabi mengulangnya 3 kali, menunjukkan Suhaib meninggalkan hartanya demi hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah menyebutkan dia telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jual diri yang membebaskan dari murka Allah, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh jual beli yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa jual beli dengan Allah yang dapat membebaskan dirinya. Lihat surat 9. Coba lihat surat 9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa-jiwa dan harta-harta mereka dengan jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayuqtaluna aw ya, fayaktulun aw yuqtalun. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu 2 kemungkinan. Dia membunuh musuhnya atau dia terbunuh oleh musuhnya. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Itulah janji Allah yang benar, yang Allah tulis dalam Taurat, ini dalam Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janji daripada Allah? Kemudian perhatikan kalimat kata Allah, fastabshiru bibaikumul ladzi bay'atum bih. Ya, fastabshiru bibaikum ladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah orang ya yang mengadakan jual beli dengan Allah. Ya, maka bergembiralah orang yang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Setiap orang keluar dia menjual dirinya. Kepada siapa kita menjual? Kepada Allah kita memperoleh kemenangan. Dan Allah di ayat lain di surat 61, surat As-Saff ayat 10, 11, 12. Ya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan jual beli yang kalian adakan yang dapat membebaskan dia dari azab Allah? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Ini jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh jual beli yang lain apa, Bu? Membaca Al-Quran, bersedekah, mendirikan salat, itu juga bentuk jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi.
amal-amal yang oleh Allah dianggap jual beli. Jika Anda menyibukkan diri baca Al-Quran, jika Anda menyibukkan diri Anda dengan memperbanyak menginfakkan harta antum, jika Anda memperbanyak salat antum, itu pertanda Anda berjual beli dengan Allah. Dan dipastikan Anda tidak akan bangkrut dalam jual beli tadi. Lihat surat 35, surat Fatir, ayat yang ke-29 dan ayat 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran, menerikan salat wajib maupun sunnah, menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan terang-terangan atau tersembunyi. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Karena mereka mengharapkan perdagangan, perniagaan, jual beli yang tidak akan rugi. Maka jual dirimu kepada Allah, wahai saudaraku. Mari kita jual diri kepada Allah. Jual diri kepada Allah adalah kemuliaan. Menjual diri kepada akhirat adalah kemuliaan, kehormatan. Maka kata Nabi tadi, setiap orang keluar, dia menjual dirinya. Ada dengan penjualan itu, membebaskan dirinya dari azab atau menjerumuskan diri kepada azab. Dan penjualan, perdagangan yang membebaskan kita dari azab adalah bila perdagangan itu berkaitan dengan akhirat, bukan dunia. Jika perdagangan itu transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu pertanda kita telah membebaskan diri kita dari kehancuran akhirat. Wallahu a'lam. Semoga bahasan yang singkat ini dapat menggugah saya maupun antum semuanya untuk senantiasa bersemangat melakukan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Semoga Allah memudahkan saya menjawabnya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Berikut ini ada baru satu pertanyaan, Ustadz. Di luar tema kayaknya. Assalamualaikum Pak Salim, izin bertanya di luar tema. Ada seorang akhwat yang bercerai hidup dan mempunyai anak perempuan. Jika dia menikah lagi, apakah ayah tirinya nanti bisa menjadi mahram si anak? Atau si anak harus tetap menutup auratnya di depan ayah tirinya? Atau dengan kata lain bukan mahramnya? Syukran Ustaz. Baik. Baik. Bahwa ayah tiri itu adalah mahram. Artinya jika ibu tiri, ibu anak wanita ini telah menikah dengan laki-laki tadi dan berhubungan badan, maka anak dan ayah tirinya adalah mahram. Surat 4 An-Nisa ayat 23. Itu kalimat warabaibukumul lati fi hujurikum indahaltum bihinna. Yaitu anak-anak tiri kalian yang ibunya telah kalian masuki, kalian berhubungan badan dengannya. Jika bapak tiri dengan ibu si anak ini telah melakukan hubungan seksual, menikah pertama, kedua melakukan hubungan seksual, maka mereka mahram. Jika ayah tiri menikah dengan ibunya, nikah secara syar'i, tapi belum tidur, belum ngapa-ngapain, tiba-tiba ceraikan ibunya, maka dia boleh menikah dengan anak tirinya. Karena ikatan mahram jika terikat oleh dua perkawinan dan persetubuhan. Kalau hanya sekedar nikah saja, tetapi suami istri tidak bercampur, maka tidak ada ikatan mahram. Jadi kalau saya ulangi, laki-laki tadi menikah dengan ibu ini, maka dengan percampuran hubungan badan tadi, maka anak tirinya jadi menjadi mahram. Itu satu. Mahram nikah. Yang jadi pertanyaan,
Apakah termasuk mahram aurat? Tidak. Tidak. Anak wanita ini tetap menutupi auratnya di hadapan ayah tirinya. Dan ayah tiri tidak bisa menjadi mahram safar. Karena tetap rentan terhadap fitnah. Jelas ya Bu yang menanya ya. Jadi dia mahram nikah. Tidak boleh nikah iya. Surat 4 ayat 24. Tapi tidak berkaitan dengan mahram. Mahram siapa? Mahram aurat yang di surat 24 ayat 2. Ya surat An-Nur ayat 2 ayat 31. Jadi anak ini tetap menutup auratnya di hadapan bapak tirinya. Dan bapak tiri tidak bisa menjadi mahram safar. Karena tetap tidak tidak bebas dari fitnah. Wallahu a'lam. Jelas? Jelas gak? Ya, Ustaz. Jelas ya? Jadi Baik. mahram nikah, tidak mahram safar, tidak mahram aurat. Oke? Oke, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Berikut ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah dengar katanya sahabat Abu Darda memiliki ibadah terbaik, yaitu bertafakur kepada Allah. Seperti apakah ibadah tafakur yang dimaksud Ustaz? Abu Darda itu dia suka, saya tidak belum baca sirahnya, wallahu alam ya. Jadi no comment dulu ya. Tafakurnya apa dulu? Saya belum pelajari, wallahu alam ya. Hmm. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan, langsung saya bacakan saja Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ada seorang akhwat mu'alaf. Beliau ingin sekali menunaikan ibadah umroh, tapi qadarullah belum punya mahram. Karena semua keluarganya masih kafir, bahkan sempat ada yang menyiksa, dan beliau belum menikah pula. Dalam situasi seperti ini, apakah beliau boleh berangkat tanpa mahram, tapi bersama rombongan yang insya Allah bisa saling menjaga? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Syukran, jazakallah Baik, khair. baik. Umrah itu, haji itu diwajibkan adanya mahram. Berdasarkan dua hadis. Hadis pertama, tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, tidak beriman salah seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang safar sehari semalam tanpa mahram. Tidak halal berarti haram. Dan Nabi mempertegas jika dia benar-benar wanita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka wajib baginya untuk safar. Safar ini safar apa saja. Masih ditemani mahram. Itu satu. Yang kedua hadis yang sama. Masih Sahih Bukhari Muslim. Dalam kitabun nikah. Tidak halal seorang wanita memasukkan laki-laki ke rumah tanpa diizinkan suaminya. Ketika Nabi menjelaskan hadis ini, ya, tidak halal seorang wanita safar tanpa ditemani mahram. Maka seorang laki-laki mengacungkan tangan, ya Rasulullah, istriku ingin berhaji. Akan tetapi dia tidak punya mahram kecuali aku suaminya. Dan aku sedang disibukkan oleh kewajiban jihad ini dan itu. Maka apa kata Nabi? Tinggalkan jihadmu. Dan pergilah menemani istrimu pergi haji. Ini menunjukkan bahwa wanita pergi haji atau umrah safar itu wajib. Buktinya apa? Tidaklah sesuatu dibatalkan kecuali wajib. Jihad itu wajib. Tapi Nabi membatalkan kewajiban zakat seorang suami demi untuk menemani istrinya pergi haji. Menunjukkan betapa pentingnya mahram bagi seorang wanita pergi haji. Ini ada syubhat. Di zaman Nabi, setelah Nabi wafat, Aisyah pergi haji tanpa mahram. Jawabannya, ini syubhat, kacau. Siapa bilang Aisyah pergi tanpa mahram? Ini salah. Pertama, seluruh kaum muslimin adalah mahramnya Aisyah radhiyallahu anha.
Karena istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang mukmin. Surat 33 Al-Ahzab ayat yang ke-6. Yang kedua apa? Siapapun laki-laki muslim diharamkan menikahi janda-janda Nabi yang ditinggal mati oleh Nabi. Surat 33 ayat 54. Itu menunjukkan bahwa Umar bin Khattab adalah mahramnya Aisyah. Karena Umar adalah anaknya Aisyah. Dan Aisyah adalah ibunya orang-orang mukmin. Dan Aisyah diharamkan dinikahi oleh siapapun ketika dia ditinggal mati sebagai jandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tankihu azwajahu ya min ba'di abada. Lihat surat 33 ayat 54. Ya, saya ulangi, dan tidak boleh menikahi istri-istri Nabi sepeninggal dia selama-lamanya. Dengan demikian, para sahabat radhiyallahu anhu yang menemani Aisyah radhiyallahu anha ya adalah, ya saya ulangi, adalah mahramnya para sahabat yang lain. Ya, adalah sahabat yang lain. Ya. Ya, maaf, surat 33 ayat 53. Jadi kalau mengatakan Aisyah pergi haji dan umrah bersama sahabat tanpa mahram, ini syubhat. Saya katakan posisi Aisyah berbeda dengan wanita selain Aisyah atau istri Nabi. Kenapa? Karena seluruh orang mukmin adalah istri-istri Nabi, adalah ibunya orang-orang mukmin. Surat 33 ayat yang ke-6. Ya, Nabi itu lebih diutamakan daripada selain Nabi. Dan istri Nabi adalah ibunya orang-orang mukmin. Kemudian yang kedua, Allah mengharamkan orang-orang mukmin menikahi janda-janda Nabi. Ya, yang ditinggal mati Nabi selama-lamanya. Surat 33 ayat 53. Dengan demikian Aisyah berjalan bersama mahramnya, yaitu para sahabat mahramnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemahraman karena dua. Karena dia adalah ibunya orang-orang mukmin. Dan yang kedua, diharamkan menikah dengan siapapun setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini terjadikan hujah syariah bahwa Aisyah pergi umrah, pergi haji tanpa mahram. Saya katakan punya mahram. Apa arti mahram? Dua orang yang saling haram saling menikahi. Ya, itu namanya mahram. Umar diharamkan menikahi Aisyah sepeninggal Nabi. Surat 33 ayat 53 tadi. Ini mahram namanya. Yang kedua, Aisyah adalah ibunya Umar bin Khattab, para sahabat yang lain. Ini mahram. Maka tidak bisa dijadikan ini alasan boleh wanita pergi tanpa mahram. Itu jawaban umum. Jawaban kedua, bagaimana akhwat yang mu'alaf tadi? Bolehkah dia pergi umrah tanpa mahram? Jawabannya boleh. Akan tetapi dia berdosa karena safar tanpa mahram. Tapi insya Allah umrahnya sah. Semoga ya kalau saya jadi mu'alaf, saya lebih memilih mengikuti sunnah daripada sekedar pergi umrah dan semacamnya. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustadz, syukran jazakallahu khairan. Berikutnya ada pertanyaan lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Salim, bagaimana menghadapi kerabat yang suka menghina sunnah? Apa anak tetap mendakwahkan atau lebih baik memberi menjauh saja? Syukran. Baik. Sikap orang mukmin itu di antara hamba-hamba orang mukmin dicintai Allah adalah la yakhafuna laumata laim.
tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Jadi salah satu hamba yang dicintai Allah adalah sifat yang ada pada orang mukmin apa? La yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ketika Anda berpegang di atas sunnah, Anda dicela orang, biasa saja. Tanamkan dirimu, jangan tersinggung. Dan jangan ciut karena celaan orang. Karena ketahuilah, dengan bersabarnya Anda akan dicintai Allah Jalla Jalaluh. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 54. Di antara hamba-hamba Allah yang dicintainya adalah yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjalan Allah dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Maka bersabarlah. Karena kata Nabi SAW hadits Bukhari Muslim, berpegang di atas sunnah di akhir zaman seperti memegang bara api. Maka bersabarlah. Ya, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah mereka dianggap asing. Maka bersabarlah terhadap cobaan. Antum perlu ingat dalam Quran, tidak kurang dari 16 kali Allah katakan kepada nabinya, isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap ucapan-ucapan mereka. Karena ketahuilah fitnah yang paling menyakitkan adalah ucapan dibandingkan fisik kekerasan fisik lainnya. Pukulan tidak lebih sakit daripada ucapan. Maka 16 kali Allah katakan, isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap apa yang diucapkan. Yang kedua apa? Berilah nasihat kepada mereka jika kita bisa memberi nasihat. Kalau tidak, tinggalkan mereka. Tapi tinggalkan dengan cara yang baik. Surat 74 ayat yang ke-10. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Dan kalau tak berpisah dengan mereka, ingin menjauhi mereka, jauhilah dengan cara yang baik. Tidak usah marah-marah, tidak usah menca-menca, baik-baik saja. Jelas? Jelas? Nah, Ustaz. Jelas insya Allah. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ahsanullahu ilaikum. Ustadz izin bertanya, terkadang dalam WA Group seringkali ditemui di antara anggota WA Group yang saling berkomunikasi dalam bahasa daerah, yang hanya di antara mereka yang tahu. Apakah yang demikian sesuatu yang baik dan cukup bagi kami untuk berlapang dada, mengingat dalam WA Group tersebut terdapat banyak anggota yang beragam latar belakang budayanya. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Itu haram hukumnya. Itu hukumnya sama dengan berbisik-bisik dua orang di samping orang lain yang lainnya. Kata Nabi tidak halal dua orang bersama lain berbisik-bisik tanpa melibatkan yang lainnya. Jadi berbahasa daerah yang tidak dimengerti oleh itu hukumnya dengan bisik-bisik. Dan berbisik dua orang di samping yang lain hukumnya haram dalam adab Islam. Maka tidak boleh. Ya, mestinya kalau kita berada di sebuah masyarakat majemuk, ya gunakan bahasa yang dimengerti oleh semua supaya tidak ada fitnah. Kalau ada dua orang kemudian berbahasa, tiga orang berbahasa daerah mereka, ini sama dengan kita bersama-sama, lalu di antara mereka itu dua orang berbisik-bisik. Dan Nabi mengatakan ini tidak halal, tidak boleh. Wallahu a'lam, ya. Kalau kejadian seperti itu sebaiknya ditegur aja Ustadz atau gimana? Ya dinasehati. Ya, bagi orang yang lebih paham, bawakan haditsnya, ya larangan, ya lihat dalam hadits Muslim, kitab adab, larangan berbisik tanpa melibatkan yang lain. Ya, bawakan haditsnya. Jadi berbahasa daerah di samping orang banyak yang tidak paham bahasa, sama hukum dengan berbisik-bisik. Ya, karena ada sesuatu yang dirahasiakan yang tidak didengar orang lain. Maka ini tidak boleh. Wallahu a'lam, ya. Nah, Ustadz,
Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mana yang lebih utama, membaca Quran sebanyak-banyaknya dan cepat khatam, atau membaca Quran sambil membaca artinya sehingga lama khatamnya? Tergantung kebutuhan. Kalau ibu sudah faham Al-Quran, maka membacanya dengan cepat dan khatam itu lebih baik. Tapi kalau ibu membutuhkan ilmu yang banyak, yaitu ilmu Al-Quran, untuk menambah keimanan, maka membacanya pelan-pelan sambil melahap maknanya itu lebih utama daripada membaca cepat-cepat tapi tidak mengerti. Wallahu a'lam, ya. Nah, Ustadz, jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Betulkah kita harus mengucapkan bismillah sebelum wudhu? Jika kita lupa, apa yang harus kita lakukan? Baik. Haditsnya sahih. Ada 3 riwayat dari 3 sahabat bahwa Nabi selalu berwudu dan memerintahkan membaca bismillah. Jika Allah mengatakan bismillah bukan rukun wudu, tapi wajib dalam wudu. Jika dilakukan sah wudunya, akan tetapi berdosa karena meninggalkan kewajiban. Pertanyaannya adalah, kalau dia lupa apa yang dia ucapkan begitu ingat dalam keadaan wudu, dia boleh seperti makan. Bismillahi fi awali wa akhiri. Wallahu a'lam. Ya. Nah, Ustadz, jazakallah khairan. Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, maaf pertanyaan di luar tema. Tentang zakat, apakah wajib seorang pegawai negeri membayar zakat setiap kali gajian? Karena di, karena di tempat saja hal ini terjadi. Oh, di tempat saya hal ini terjadi. Potongan zakat itu dipotong dari gaji kantor, sementara kebutuhan keluarga belum terpenuhi. Terima kasih Ustadz. Baik. Kewajiban menginfakkan harta dalam syariat itu setelah memenuhi kebutuhan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 219 di pertanyaan yang kedua. Ayat ini ada 2 pertanyaan. Pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu pertama. Tidak usah kita bahas. Pertanyaan kedua di ayat ini. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afu. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang kewajiban berinfak. Kata Allah, setelah dari kebutuhan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ketika menjawab ayat ini, bahwa kewajiban zakat, infak dan sedekah itu bila sudah terpenuhi kewajiban, kebutuhan pokok dulu. Ingat, pegawai itu bukan pertanian. Jadi zakat yang dikeluarkan ya pada hari kita gajian itu gak berlaku bagi pegawai. Zakat yang dikeluarkan pada saat hari dipanen itu tanaman. Surat 6 ayat 141. Wa atu haqqahu yauma hasadih, kata Allah. Maka penuhilah hak tanaman itu, biji-bijian itu ketika dipanen. Ada kebatilan mengkiaskan pegawai dengan pertanian. Kalau pertanian, persentase zakatnya beda. Kalau disirami oleh air hujan tanpa bantuan biaya, maka zakatnya 10%. Kalau memakai irigasi dan semacamnya, 5%. Sementara di Indonesia, mengkiaskan pegawai sama dengan pertanian. Tetapi zakatnya 2,5. Ini kan nggak relevan. Ini nggak cocok dalam syariat. Ini namanya cocologi tapi nggak cocok. Ya, maka pertanyaannya adalah zakat gaji itu masuk kategori mana? Ya, masuk kategori surat 2 Al-Baqarah ayat 267. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 267. Anfiqu mimma razaqnakum, ya,
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang beriman, belanjakannya dari hasil usahamu. Maka dia dikiaskan dengan perdagangan misalnya. Ya hasil usaha. Ya tetap 2,5%. Dengan terpenuhi 2 syarat. Pertama adalah 1 tahun dan minimum setara dengan 20 dinar. Kira-kira 80 gram emas atau 85 gram emas. Jadi tidak ada dalil yang sahih. Di zaman Nabi ada pejabat, gubernur, yang gajinya dinar. Tapi tidak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi cara para sahabat, para gubernur bagajian langsung zakat. Enggak. Jadi ini terlalu bid'ah di Indonesia. Jelas Bu Nisha? Jadi pegawai negeri itu gajinya adalah kalkulasinya apa? Pendapatan setahun dikurangi kebutuhan setahun yang tersimpan itu kalau cukup bisa dizakatkan. Kalau enggak dizakatkan. Berdasarkan surah 2 Al-Baqarah 219. Kewajiban merzakat itulah kebutuhan. Jelas? Jelas Pak Ustadz. Jadi seandainya tahun itu dia tidak cukup untuk berzakat, mungkin sedekahnya aja kali Ustadz yang dibanyakin. Ya, rakyat dia ada kewajiban. Kalau dia mau milih sedekah silakan saja. Ya, ini bicara soal zakat ya. Nah, Ustadz. Ini ada satu lagi pertanyaan baru muncul nih Ustadz, saya bacakan ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Assalamualaikum alaikum. Ustadz Afwan izin bertanya. Manakah yang lebih utama, sholat duha setiap hari atau sholat duha tidak terlalu sering? Dalam hadis terkait 3 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berpesan tidak meninggalkan 3 amalan, puasa Ayyamul Bid, sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Adapun dengan sholat witir yang paling afdol sebelum tidur atau di sepertiga malam terakhir. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu Baik. khairan wa barakallahu fikum. Saya bawakan redaksi dari Abu Hurairah. Ausani minal khalili. Kekasihku berwasiat kepada aku. Dan apa kata Abu Hurairah? Dan aku berjanji tidak meninggalkannya sepanjang hidupku. Ya, dan perbuatan Abu Hurairah termasuk sunnah. Di mana Abu Hurairah tidak meninggalkan sholat duhanya. Ya, dia senantiasa mengerjakannya. Ya, dia tidak meninggalkannya kecuali ada uzur. Maka tidak mengapa dikerjakan terus-menerus. Karena azar yang sahih dari para sahabat tadi. Kata Abu Hurairah, aku akan melakukannya sampai aku meninggal dunia. Ya, ini menunjukkan asar para sahabat. Itu pertama. Yang kedua, tentang sholat malam. Ya, ingat bahwa Barikal mengatakan Nabi tidak kontinu tiap hari sholat duha. Yes. Ya, akan tetapi kata Nabi fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Aku tinggalkan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Jadi mengikuti sahabat adalah termasuk sunnah. Itu satu. Yang kedua, adapun sholat witir, ya, maka lebih utama dikerjakan di akhir malam. Ya, dikerjakan di akhir malam. Itu lebih utama daripada mengerjakannya di awal malam. Wallahu a'lam. Ya. Nah, Ustadz, seandainya kita punya waktu yang sangat terbatas banget, Ustadz udah menjelang subuh, mana yang lebih baik dikerjakan? Sholat qiyamul lail 2 rakaat atau sholat witir? Baik, taruhlah tinggal 2 menit. Azan subuh. Ya, kerjakan saja 3 rakaat witir sekaligus. Toh witir itu qiyamul lail juga kan? Paham? Karena sholat witir itu juga qiyamul lail. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, ini sambungan dari pertanyaan yang tadi mengenai zakat, Ustadz. Ada lanjutannya, namun gaji langsung dipotong zakatnya oleh bendahara di kantor untuk disalurkan ke Basnas, Ustadz. Apakah itu zalim? Ya zalim lah.
Masa maksa orang sebelum waktunya? Itu kezaliman. Ya, yang dipaksa keluar zakat itu, kata Allah, khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka itu adalah orang yang sudah terpenuhi syarat hukum zakatnya. Lalu dia tidak keluarkan, boleh dipaksa mengeluarkannya. Berdasarkan ayat tadi. Akan tetapi ini potong gaji itu kezaliman. Ya, ini basnar pun perlu dirukyah itu. Jelas ya? Nah, Ini Ustaz. kezaliman. Orang dipaksa mengeluarkan sesuatu yang belum waktunya. Ini kezaliman. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Sementara ini udah habis, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari partisipan ada yang mau langsung bertanya dengan Pak Ustadz? Adol? Ada mau raise hand, silakan. Baik. Nggak ada, Kalau Pak memang Ustadz. tidak ada, insya Oh, ada Allah Pak kita Ustadz. Pak Ustadz ada. Silakan. silakan. Bismillah, Jazakallah khair Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Alhamdulillah, Afwan izin bertanya. Mohon maaf bila pertanyaannya sangat receh Ustadz dan random gitu. Jadi kami itu kan punya kucing begitu ya. Kucing tetangga sih sesungguhnya tapi sering datang ke rumah begitu. Nah, karena kucing ini suka mengikuti anak kemanapun pergi, terkadang pada saat anak sholat, kucing itu ada di sekitar sajadah, walaupun kalau di atas sajadah kadang anak singkirkan, tapi kadang beliau itu duduk di ujung sajadah gitu, di depan sajadah, sehingga pada saat kami sujud itu, apakah yang demikian dosa ya Ustadz? Pada saat kami sujud ada kucing di depan kami gitu. Atau Baik. dan yang kedua Ustadz, bagaimana hukumnya bila menampakkan aurat di depan kucing gitu Ustadz? Kadang pada saat kami berganti pakaian gitu, ada kucing begitu. Apakah yang demikian itu termasuk terlarang sebagaimana terlarang menampakkan aurat di depan jin dan setan? Mohon Baik. nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu Ya fikum. pertama, kalau ibu nyembah kucing syirik, Bu. Jelas ya? Tapi kalau ibu sujud, tiba-tiba kucingnya tidur, tidak termasuk membatalkan salat. Ya tidak apa-apa. Ya, di masa Nabi juga ada terjadi hal demikian. Abu Hurairah kadang-kadang sholat di hadapannya ada kucingnya. Saking sayangnya sama kucingnya. Dan ini tidak mengapa. Yang menjadi haram kalau ibu lalu menyembah kucingnya. Syirik, Bu. Jelas ya? Tapi kucing di hadapan tempat kita sujud. Bukankah Ka'bah di hadapan kita sujud juga? Tapi ibu kan gak menyembah Ka'bah kan? Jelas ya? Nah, itu satu. Yang kedua, ia membuka aurat di hadapan kucing tidak berdosa. Tidak ada dalil yang mengisyaratkan dengan gamblang haramnya membuka aurat di hadapan binatang. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah. Kalau di Alhamdulillah. hadapan jin, jin berakal. Kucing gak berakal, Bu. Nah, Jelas ya? nah. Tetap Kalau jin bismillah ya Ustadz. berakal. Adapun kucing tidak berakal. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair Jin Ustaz, barakallahu mukallaf. fikum. Kucing tidak mukallaf ya. Nah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ibu-ibu, barangkali ada yang mau angkat tangan lagi, silakan. Insya Allah masih ada satu penanya, boleh. Ya supaya nggak pulang mati penasaran loh. Ya, baik. Memang kalau tidak ada, baik kita akhiri. Semoga Allah mudahkan kita pada pertemuan berikutnya insya Allah. Amin ya rabbal Ya alamin. kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Baik, saya Barakallahu undur fikum. diri ya.
Jazakallah khairan Pak Ustadz. Jazakallah khair Wa Ustadz. iyyakum Barakallahu jami'an. fikum. Selamat istirahat. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakillah khair, Uti. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Salim. wabarakatuh. Barakallahu fikum, umahat semua. Wafik barakallah Mbak.